Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasser Arafat dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitri Mutmainnah MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menulis cerpen. Lanjut, di sini ada poin-poin tentang cerpen atau menulis cerpen. Yang pertama yaitu pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, yang ketiga struktur cerpen, yang keempat langkah-langkah menulis cerpen, dan yang kelima contoh cerpen. Selanjutnya yaitu pengertian cerpen atau cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif. Cerpen biasanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang singkat, padat, dan juga jelas. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen atau cerita pendek yaitu ada beberapa. Yang pertama, singkat. Cerpen memiliki alur cerita yang singkat, biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua yaitu tunggal, hanya memiliki satu tema utama. Yang ketiga yaitu berpusat pada satu tokoh atau fokus pada satu atau dua tokoh utama. Yang keempat, kejadian terbatas, hanya menceritakan suatu peristiwa atau konflik. Yang kelima yaitu menggunakan gaya bahasa yang sederhana atau bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu struktur cerpen. Ada beberapa struktur cerpen. Salah satunya yaitu judul. Judul itu mencerminkan isi cerita dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu pembukaan, pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal cerita. Yang ketiga yaitu konflik, masalah utama yang dihadapi tokoh. Yang keempat yaitu klimaks, puncak ketegangan atau titik balik cerita. Yang kelima yaitu penyelesaian, penutup cerita yang menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu langkah-langkah membuat cerpen. Langkah-langkah membuat cerpen yang pertama yaitu menentukan tema dan judul. Pilih tema yang menarik dan relevan. Buat judul yang singkat dan mencerminkan isi cerita. Yang kedua yaitu membuat kerangka cerita. Tentukan alur cerita, awal, tengah, dan juga akhir. Buat gambaran tokoh, latar, dan konflik. Yang ketiga yaitu mengembangkan cerita. Tulis cerita berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan cerita. Pastikan ada perkembangan karakter dan konflik. Yang keempat yaitu menyuting dan merevisi. Periksa kesalahan tata bahasa dan ejaan. Pastikan alur cerita logis dan mudah diikuti. Relevasi bagian yang kurang jelas atau menarik. Oke, di sini saya akan memberikan contoh atau sedikit gambaran cerpen buat teman-teman. Ani sangat senang ketika ayahnya membelikan sepasang sepatu baru untuknya. Sepatu itu berwarna merah dengan pita kecil di bagian atasnya. Ani tidak sabar untuk memakainya ke sekolah. Di sekolah,
Ani memamerkan sepatu barunya kepada teman-temannya. Namun saat bermain di lapangan, salah satu temannya yang bernama Rina secara tidak sengaja menginjak sepatunya dan membuat pita di sepatu Ani terlepas. Ani marah dan berteriak pada Rina. Rina merasa bersalah dan meminta maaf, tetapi Ani tidak mau memaafkannya. Mereka pun bertengkar hingga akhirnya guru datang untuk melerai. Guru menjelaskan kepada Ani bahwa kejadian tersebut tidak disengaja dan meminta Ani untuk memaafkan Rina. Ani pun menyadari kesalahannya dan akhirnya memaafkan Rina. Mereka kembali berteman dan Rina berjanji akan membantu Ani memperbaiki sepatunya. Baik, itulah contoh sedikit yang dapat saya sampaikan atau saya berikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.